Minasan, konnichiwa. Rumah ala Jepang di BSD ini free DP, nggak cuma lantai satunya doang nih yang ala Jepang kayak gini nih. Masih ada lantai 2 dan lantai 3-nya. Mau house tour-nya? Tonton sampai habis ya videonya. Hai Property Seeker, jumpa lagi dengan aku Maria Gozali. Hari ini kita sudah berada di dalam klaster Wynyard, di mana klaster Wynyard ini merupakan salah satu klaster yang ada di dalam kawasan Hiera. Kalian semua sudah pasti tahu Hiera ya. Hiera merupakan area yang digarap menjadi kawasan mandiri oleh developer-developer besar yang joint venture nih. Ada developer Mitsubishi, ada Surbana, dan juga Sinar Masland. Wynyard ini merupakan salah satu yang menurut aku ikonik dengan desain Jepangnya banget. Gak cuma fasad rumahnya, tapi juga dalam rumahnya itu Jepang banget. Yuk kita langsung lihat ke dalam rumahnya. Nah ini dia Property Seeker, kita sudah berada di depan show unitnya. Kalian bisa lihat dong fasadnya ini benar-benar Jepang. Yang pernah ke Jepang pasti setuju sama aku bahwa ini kental banget ya suasana-suasana Kyoto-nya. Nah Wynyard itu terdiri dari 3 tipe nih, ada tipe 7x14, ada ukuran 8x18, dan yang paling besar itu 9x20, tapi yang akan aku review ke kalian itu yang ukuran di tengah-tengah yaitu 8x18. Kita sudah berada di area depan show unit ukuran 8x18. Untuk 8x18 ini dimensi luas tanahnya itu 144 meter persegi dan luas bangunannya 205 meter persegi. Kita masuk sedikit ke dalam. Di depannya sudah ada area carport ya, area carport yang dilengkapi dengan kanopi dengan kusen motif kayu seperti ini. Nah ini untuk carportnya sudah muat 2 mobil, dan enaknya lagi area depannya ini udah rapi nih. Untuk tempat mailbox, paket-paket, dan tempat sampah sudah ditaruh di area sini ya, udah lebih rapi. Kemudian kalau kita masuk sedikit, di bagian depan itu sudah ada 2 akses masuk nih teman-teman. Di sebelah kanan ini sudah ada akses untuk maid ya atau ART, ini akses khususnya. Dan di bagian sini sudah ada main door untuk owner masuk. Nah kita masuk ke dalam yuk. Ini dia, silakan masuk, silakan masuk. Ini dia area dalam rumahnya. Rumah ini udah smart home ya, jadi sudah dilengkapi juga dengan smart door lock seperti ini. Kita masuk sedikit ke dalam. Nah, uniknya dari rumah ini kalian lihat dong, untuk lantai satunya ini sudah didekor ya, diinteriorin di show unitnya. Di depan sini langsung disambut dengan area untuk perjamuan ocha. Jadi memang budaya di Jepang itu kalau misalnya ada rekan kerja kita yang berkunjung ke rumah itu biasanya akan dilakukan perjamuan ocha seperti ini ya. Ini unik banget konsepnya. Nah, di belakang sini itu ada area taman yang luas banget. Kita ke belakang yuk. Ini dia area taman belakangnya, lucu banget ya. Di show unit sudah disusun batu-batu seperti ini, sudah rapi, dan ada area untuk duduk-duduk bareng rekan kerja atau keluarga di sebelah sini. Cuma nanti aslinya ketika pembelian kalian tidak akan dapatkan batu-batu ini ataupun area seperti ini, kalian nggak dapat rapi seperti ini ya. Jadi nanti yang didapatkan itu adalah taman hijau saja. Kita masuk ke dalam lagi yuk. Rumah ini memiliki 5 kamar tidur dan 1 kamar ART. Di lantai 1 ini terdapat 1 kamar tidur, yuk kita cek kamar tidurnya. Ini dia kamar tidur di lantai 1-nya, yuk. Ini dia kamar tidurnya yang ada di lantai 1. Kalian bisa lihat ya, penataannya bagus banget, lantainya udah dapat laminated floor seperti ini. Area belakang masih dapat jendela besar, area samping juga masih dapat jendela yang full dari atas ke bawah. Ini mengarah ke area taman yang kita lihat tadi. Nah untuk show unit ini di bagian lantai 1 itu dibuat seperti area tamu juga ya, kita bisa bilang. Untuk area kamarnya ini kasur lipat seperti ini masih bisa diturunin lagi, dan bagian sini masih ada area working space. Ini biasa untuk rekan kerja yang sedang berkunjung dan mau menginap di rumah kamu, bisa tuh ditaruh di sini. Nah kemudian di sebelah sini di dalamnya juga sudah terdapat 1 kamar mandi ya, kamar mandi dalam yang ini udah double door nih, ada pintu masuk dari dalam dan bisa keluar juga langsung ke area tengah tadi. Yuk kita langsung lanjut ke area dalam private rumah. Jadi kita tahu banget ya kalau orang-orang Jepang itu sangat suka dan menjunjung tinggi yang namanya privacy. Makanya di area lantai 1 saja itu sudah dipisah antara area umum dan juga area dalam rumah. Nah ini dipisah dengan pintu kaca seperti ini.
Di bagian sini sudah terdapat satu area ke kamar ART sebelah sini, itu nanti akan tembus ke pintu luar seperti yang kita lihat di depan tadi. Ini area bawah tangga. Area bawah tangga ini kalian bisa manfaatin jadi space lagi sih. Seperti di show unit, ini dibuatkan menjadi area sepatu seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya masih ada couch ya, untuk area pasang sepatunya. Kita ke lantai 2-nya yuk. Ini dia area lantai 2-nya, masuk-masuk. Area lantai 2-nya ini sebenarnya menjadi main floor-nya dari dalam rumah ini ya. Jadi banyak kegiatan keluarga kalian tuh akan dilakukan di lantai 2. Begitu masuk kalian sudah bisa langsung menemui area dining. Area dining ini sudah muat untuk 6 seater, sampai 8 atau 10 seater juga masih muat banget. Sebelah kanan ini sudah ada area kitchen set ya. Nah, kitchen set yang ada di show unit ini kalian akan dapatkan di realnya ketika setelah terima kurang lebih seperti ini. Jadi sudah dapat bagian mejanya seperti ini, tabletop center stone seperti ini. Sudah ada area untuk sinknya ya, sinknya itu dari Grohe. Bagian bawah kabinetnya dapat, bagian atas kabinet dapat, tapi yang kalian dapatkan untuk atas ini nanti lebih ke solid, bukan transparent seperti ini. Area belakang itu sudah ada jendela. Ini bukan jendelanya menghadap ke taman belakang tadi. Jadi ini udah perfect banget deh. Kalau rumah di BSD dan Gading Serpong, kalian sudah tidak perlu ragukan lagi untuk sirkulasi, penataan, seperti apa itu sudah dirancang semua dengan baik. Kita geser sebelah sini. Area sebelah sini sudah ada untuk area living room. Ini area untuk kumpul-kumpul keluarga ya, area nonton. Ini enak banget loh, kalian bisa lihat di depannya ada bukaan jendela besar, area depannya sudah ada balkon juga di lantai 2, belakang juga tetap dapat pencahayaan dari jendela besar yang ada di belakang. Ini dia kamar yang ada di lantai 2, kalian bisa masuk sedikit ke sini. Untuk aslinya di show unit ini bukannya besar, tapi asli yang kalian dapatkan itu nanti bukan satu pintu seperti biasa ya. Ini udah dibobok menjadi area untuk working space. Jadi ada 2 working space nih, bisa di lantai 2 atau di lantai 1 seperti yang tadi. Ini bagus banget ya, di depannya juga sudah ada jendela-jendela besar yang menghadap ke area depan rumah. Di lantai 2 ini juga terdapat satu kamar mandi yang ada di luar. Dia tepat di sebelah kamar tidur yang tadi. Ini kalian bisa lihat ya, ukurannya cukup besar. Sudah ada area sink, kabinet, toilet, dan juga showernya udah dapat. Nah, untuk rumah Windyard ini kalian sudah dapatkan spesifikasi lantainya tepat seperti yang ada di show unit ya. Jadi yang udah diberikan ke kalian itu adalah full marmer seperti ini. Kita ke lantai 3 lagi ya. Ini dia lantai 3-nya dari tipe 8, sudah ada 3 kamar tidur, 1 kamar utama dan 2 kamar anak di sebelah kanan. Kita ke kamar utama dulu yuk. Ini dia area kamar utamanya, kalian lihat dong interiornya, di belakang ini sudah ada bunga-bunga sakura ya. Yang aku nggak tahu kenapa dicatnya warna putih di sini, dan sudah ada area burung-burungnya juga. Ini sudah muat untuk double bed seperti ini ya, ukuran king size, dan sebelah kiri sini sudah terdapat area balkoni lagi. Jadi balkonnya ada 2 nih, ada di lantai 2 dan di lantai 3. Ini dia area balkoninya, enak banget ya, kalian bisa sambil sore-sore nunggu suami pulang ngeteh-ngeteh di depan sambil ngeliatin ya area depan, apalagi kalau kalian pilih unitnya yang area depannya sudah nggak ada tetangga lagi. Selesai dengan master bedroom, kita ke kamar anak yuk. Ini dia kamar anak yang pertama. Lucu banget ya desainnya, udah muat dengan satu single bed seperti ini. Sudah ada 4 pintu untuk lemari di sini, sudah muat area meja belajar juga, dan di belakangnya ada bukan jendela juga, ini bisa dibuka. Ini arahnya ke area taman belakang tadi yang kita lihat. Nah, kita ke kamar anak yang kedua. Ini dia area kamar anak yang kedua. Kalau yang di sini itu desainnya lebih untuk laki-laki ya. Ini laki-laki banget. Udah dapat jendela juga area belakang. Ini menghadap ke area taman belakang tadi. Bagus banget. Dan di sebelah sampingnya juga dapat jendela. Jadi kalau kamar anaknya ini sudah ada 2 jendelanya. Nggak lupa untuk kamar anak ini tuh ada 1 kamar mandi sharing di sebelah sini.
Areanya cukup luas ya untuk kamar mandinya. Selesai sudah kita nge-review salah satu tipe dari cluster vineyard ya, yaitu ukuran 8x18. Nah, untuk rumah ini itu masa indennya 24 bulan, dan kalau kalian tertarik itu ada beberapa cara bayar nih. Ada cash keras, ada cicil bertahap hingga 24 kali, kalian bisa KPR, DP Express 10%, atau bahkan kalian bisa KPR di mana DP-nya kalian nggak perlu bayarkan, alias free DP karena DP-nya disubsidi oleh developer. Rumah ini dibanderol dengan harga start dari 3,3 M aja. Jadi bagi kalian yang tertarik, mau minta brosur, simulasi, PL, atau showing-show unitnya, kalian bisa hubungin aku di nomor yang tertera di layar ini. Nah, nextnya kita survei ukuran berapa lagi ya? Atau kalian ada mau request unit mana yang mau direview, bisa langsung komen di sini. Bye-bye!